Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi online SMP ITB Aksara. Untuk kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi seni budaya kelas 8, yaitu tentang menggambar ilustrasi. Sebelum kita masuk ke materi, pengertian dari ilustrasi itu sendiri adalah tentang gambar yang menjelaskan ide atau cerita. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, narasi, cerpen, puisi maupun bentuk sastra lainnya akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca ketika ada ilustrasi. Selanjutnya masuk ke tujuan. Tujuan dari ilustrasi itu sendiri adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi sebuah cerita ketika ada ilustrasinya itu akan lebih berkembang, akan lebih memperkuat latar belakang cerita yang disampaikan. Kemudian fungsi dari ilustrasi adalah untuk menghidupkan cerita dan merangsang pembaca untuk berimajinasi tentang cerita yang sedang dibaca. Baik, masuk ke jenis-jenis ilustrasi. Jenis-jenis ilustrasi ini ada 5 jenis penggambar ilustrasi. Yang pertama adalah jenis kartun, yang kedua karikatur, jenis ketiga adalah komik, jenis keempat adalah sastra atau karya sastra, jenis kelima adalah fiknik. Jadi ada 5 jenis gambar ilustrasi, jenis-jenisnya. Kita akan gambarkan satu persatu dari mulai kartun. Ilustrasi kartun itu bentuknya dapat berupa tokoh manusia, hewan, atau cerita-cerita humor yang sifatnya menghibur, karena biasanya untuk kartun ini sifatnya adalah menghibur. Ini adalah contoh gambaran dari jenis kartun. Dapat kita lihat di sini bahwa jenis ilustrasi ini adalah menggambarkan tentang kartun yang sifatnya sebagai sindiran, ya. Di bawahnya ada korupsi yang sudah ada di atas tanaman, jadi dari bawah ini kan biasanya sudah mengakar, begitu. Selanjutnya, gambar contoh selanjutnya berupa kartun. Kartun ini biasanya adanya di koran-koran. Bentuk kartun itu bisa berupa gambar yang tidak berwarna ataupun gambar yang berwarna seperti tadi. Objeknya pun bisa hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Baik, selanjutnya jenis yang kedua adalah jenis karikatur. Karikatur itu menampilkan karakter yang ada yang lebih-lebihkan, lucu, dan kadang mengandung kritikan dan sindiran. Biasanya untuk karikatur ini gambarnya adalah gambar manusia dengan yang kepalanya besar, lalu ditambahkan dengan ornamen-ornamen yang ada di belakang gambar tersebut. Jenis yang ketiga selanjutnya adalah jenis komik. Ini mungkin yang sangat familiar dengan anak-anakku sekalian. Jadi bentuk komik ini terdapat berupa buku maupun lembaran. Lembarannya biasanya digunakan untuk mempertegas suatu cerita. Ini adalah salah satu jenis komik. Untuk lebih lanjutnya nanti komik kita akan ada pembahasan tersendiri di bab yang selanjutnya. Ini adalah salah satu jenis komik. Jadi ilustrasi ini gambarnya kalau misalnya dari sebuah cerita ini hanya ada teks-teks saja, itu kan kurang menarik. Jadi ada ilustrasi gambar, makanya komik itu disebutnya adalah buku yang bergambar dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya karya sastra. Untuk tujuannya yaitu memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Jadi biasanya dalam suatu karya sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel, itu biasanya akan disajikan beberapa gambar ilustrasi. Jadi kalau untuk komik itu biasanya full dengan ilustrasi, tapi kalau untuk karya sastra biasanya hanya bagian-bagian tertentu saja yang ada
ilustrasinya untuk mempertegas suatu cerita. Selanjutnya, vignette. Vignette ini adalah ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi untuk mengisi bidang kosong. Jadi untuk vignette ini biasanya mungkin kalian lebih kenal dengan istilah mural ya. Jadi gambar-gambarnya memang tidak menceritakan bagian dari cerita, tapi hanya untuk mempertegas ruang kosong pada kertas narasi. Ini adalah vignette. Itu adalah jenis-jenis ilustrasi. Sekarang kita masuk ke bentuk dan objek ilustrasi. Bentuknya ada 3 macam. Yang pertama bentuk manusia. Untuk menggambar ilustrasi manusia yang terpenting adalah proporsi. Proporsi antara anggota-anggota badan. Dari mulai kepala, tangan, sampai kaki. Jangan sampai ada proporsi yang terlihat berlebihan, sehingga menyebabkan gambar itu menjadi tidak jelas. Oke, yang selanjutnya adalah hewan. Untuk hewan bisa gambar hewan secara real dengan pensil, ataupun bisa gambar yang sifatnya berwarna seperti pada gambar. Yang ketiga adalah tumbuhan. Kalau untuk tumbuhan biasanya mempertegas suatu cerita, biasanya gambar-gambarnya lebih disederhanakan kembali. Oke, selanjutnya untuk teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi sendiri ada 2 macam, yaitu pertama teknik kering, yang kedua adalah teknik basah. Jadi untuk teknik kering ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak menggunakan pengencer air atau minyak, atau biasanya tidak menggunakan cat air. Dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Itu untuk teknik kering. Untuk teknik basah ada beberapa. Jadi media yang digunakan itu menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi di sini karena tekniknya basah menggunakan cat minyak atau cat air. Selanjutnya adalah bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Jadi berbeda dengan teknik kering. Kalau teknik kering itu bidangnya adalah 2 dimensi dan berupa kertas. Kalau teknik basah sama 2 dimensi tapi menggunakan kertas atau kain kanvas karena memang teknik basah. Selanjutnya, untuk proses menggambar ilustrasi, ada 5 proses yang harus kita ketahui sebelum kita menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema gambar berdasarkan cerita. Jadi setiap kita mau memberikan ilustrasi, kita harus tahu dulu ceritanya tentang apa, narasinya tentang apa, temanya tentang apa. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Jadi di sini adalah ditekankan jenis. Jenisnya tadi sudah dijelaskan, jenisnya ada berbagai macam, ada 5 jenis gambar ilustrasi. Kita tentukan dulu mana yang akan kita buat jenisnya. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan dalam objek gambar. Jadi biasanya ini lebih kepada meletakkan ilustrasi. Ketika ilustrasinya lebih dari 1, di mana kita meletakkannya, pada bagian mana kita meletakkannya, itu termasuk dengan komposisi atau proporsi. Selanjutnya, yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita. Sebelum kita masuk menggambar ilustrasi yang full, kita harus menentukan dulu sketsanya. Sketsanya adalah coretan-coretan sederhana untuk menggambarkan sebuah ilustrasi. Terakhir, yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Di sini sudah sampai ke proses akhir. Jadi itu adalah proses menggambar ilustrasi. Ada 5 proses untuk mencapai ilustrasi yang sempurna. Ini adalah beberapa contoh-contoh gambar-gambar ilustrasi yang dibuat dengan berbagai media. Untuk alat-alatnya hampir seperti menggambar model pada bab sebelumnya. Alat-alatnya berupa pensil, rautan, penghapus, bisa dengan menggunakan arang kalau untuk ilustrasi, ataupun menggunakan pensil dan krayon seperti biasa. Ini adalah contoh-contoh gambar ilustrasi. Yang ini digunakan medianya adalah pensil, alat-alatnya
ini menggunakan media arang. Kalau untuk arang biasanya lebih mempertegas gambaran hitam dan putih. Ini menggunakan media krayon atau pensil warna. Gambaran selanjutnya ini adalah berupa karikatur. Kenapa dikatakan karikatur? Karena memang proporsi kepalanya jauh melebihi batas normal. Selanjutnya ini menggunakan media charcoal atau arang juga. Jadi sama seperti yang ini, lebih menekankan pada garis gelap dan terang untuk ilustrasinya karena menggunakan arang. Oke, baik, untuk quiz pada hari ini tugasnya adalah memperhatikan gambar dan tulis teknik serta jenis ilustrasinya. Jenis ilustrasi tadi ada 5, tekniknya ada 2. Nanti setiap gambar kalian tentukan termasuk jenis ilustrasi apa dan tekniknya apa. Baik, gambarnya adalah yang pertama gambar ini. Tentukan tekniknya apa, jenisnya apa. Yang kedua, gambar ini tentukan tekniknya apa, jenis ilustrasinya jenis apa. Yang ketiga, gambar ini tekniknya apa, jenisnya ilustrasi yang mana. Keempat, gambar ini tekniknya apa, jenis ilustrasinya termasuk yang mana. Baik, kelima, tekniknya apa, jenisnya apa. Kalian bisa menuliskan jawaban pada kertas lembar atau buku kalian, tulis nomornya, nomor 1, tekniknya sama dengan apa, jenisnya sama dengan apa. Nomor 2, ini nomornya yang di pojok ya. Nomor 2, tekniknya sama dengan apa, jenisnya sama dengan apa. Sampai ke nomor terakhir yaitu nomor 5. Baik, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.